Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Ibadah kita di hari Minggu ini 1 November 2020 kita akan segera mulaikan. Pertama-tama kita menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan dan kasih-Nya sehingga kita di saat ini boleh melaksanakan ibadah di rumah gereja bersama-sama dengan seluruh jemaat yang tidak sempat masuk gereja untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Mary Lasut Polakitan Sarjana Teologia. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranotan Aweru mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang boleh beribadah di hari ini. Ibadah kita di hari Minggu ini menggunakan tata cara hari Minggu bentuk yang pertama. Marilah kita berdiri dan menyanyikan NNBT nomor 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 89 di ayat 9 sampai 10. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredahkannya. Demikian nats pembimbing. Dan kau
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas persekutuan yang tercipta ini. Kami boleh menikmati kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Termasuk di dalamnya kami membawa dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Bila kami membangun rasa aman yang semu dengan bergantung pada manusia dan bukan padamu Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Sebab seringkali saat dalam kesulitan, masalah, pergumulan, kegalauan, kami meragukan kuasa kasih-Mu. Seringkali kami melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Namun kami percaya, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya, yang selalu melayakkan kami, menyertai, melindungi. Dan karena itu ampunilah kami ya Tuhan, yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Karena itu percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Setiap langkah
Jemaat diundang berdiri dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Jemaat, marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman di saat ini. Dalam bacaan Alkitab, Markus di pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Mari berdoa. Datanglah ya Roh Kudus Tuhan, jemaat-Mu siap mendengar firman-Mu. Mari dilayakkan kami semua, maka Tuhan membungkus dan mengurapi kami oleh kuasa firman-Mu, supaya kami mengerti dan memahami setiap kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Allah. Amin. Markus di pasal 4 ayat 35 sampai di ayatnya yang ke-41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan November tahun 2020. Dalam mengawali hari baru, kita bersyukur di saat ini sedang menikmati persekutuan beribadah. Saudara-saudara, perjalanan hidup manusia di dunia ini penuh dengan warna-warni. Segala sesuatu bisa berubah dengan drastis. Kadang berada di atas, tapi secepat kilat bisa berada di bawah. Hari ini berada di puncak popularitas. Esok, lusa, dengan gampang dilupakan orang dan tak dianggap lagi. Itulah sebabnya pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada suka dan duka, sakit dan sehat, tertawa dan menangis, menabur dan menuai, berhasil dan gagal. Namun yang pasti, dalam setiap keadaan, Tuhan sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan dapat menghadirkan mujizat dan kemenangan dalam situasi yang bagaimanapun, yang secara manusia adalah mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Seperti bacaan Alkitab kita di saat ini menceritakan tentang salah satu mujizat yang dilakukan Yesus ketika sedang bersama dengan murid-muridnya. Mujizat itu adalah meredahkan angin ribut. Diceritakan bahwa setelah Yesus mengajar di Galilea, pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang melewati danau Galilea menuju ke Gerasa. Saudara-saudara, danau Galilea adalah tipikal danau yang mudah sekali diterjang oleh angin dan badai. Datang tiba-tiba dan benar-benar mengguncang serta menakutkan. Nah, dalam perjalanan Yesus menyeberangi danau Galilea, mengamuklah taufan, angin ribut datang mendadak, membuat perahu itu mulai kemasukan air. Seperti kalau orang membayangkan bagaimana situasi sedang berada di perahu, kemudian datanglah angin barat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seharusnya fenomena alam ini tidak mengejutkan bagi beberapa murid Tuhan Yesus yang adalah mantan nelayan. Tapi mereka tetap saja dalam kepanikan.
angin dan badai yang muncul secara tiba-tiba sudah sering terjadi. Akan tetapi kali ini murid-murid sangat ketakutan. Pada saat badai itu datang, dikatakan bahwa Yesus sedang tertidur dan murid-murid datang membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini adalah perkataan murid-murid yang meragukan Yesus dan tidak percaya. Padahal mereka sudah mengenal siapa Yesus. Saudara-saudara, jika murid-murid percaya, seharusnya murid-murid itu tidak mengeluarkan kata binasa. Murid-murid menganggap Yesus tidak peduli dengan badai tersebut. Karena pada saat itu Yesus tertidur. Dalam suasana seperti itu, Yesus bangun dan menghardik, memerintahkan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Yesus menyuruh dan memerintahkan agar angin itu berhenti bertiup, diam. Dan menyuruh air danau itu agar berhenti bergejolak, tenang. Dan angin itu reda menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, ini suatu seruan berisi perintah tegas, bahkan penuh kuasa. Sungguh luar biasa. Yesus punya kuasa atas alam. Dan pada saat itu Yesus tidak langsung menegur murid-murid karena takut dan kurang percaya. Tetapi yang Yesus lakukan adalah itu tadi, menghardik angin dan danau itu. Kemudian Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para murid yang selalu bersama Yesus masih menyaksikan dan ragu terhadap kuasa Yesus. Mereka hanya mengenal, tapi belum sepenuhnya percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, melalui cerita ini kita dihantar untuk memahami dan mengakui bagaimana kekuatan alam takluk di bawah kuasa Yesus. Karena Yesus Kristus itu berkuasa atas alam semesta, termasuk manusia dengan segala eksistensinya. Alam semesta diciptakan Allah dengan berbagai fungsi yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Ini mengingatkan kita juga bagaimana alam itu harus dijaga, dipelihara, dilestarikan. Sebab ketika tidak dipelihara, ancaman alam atas hidup manusia bisa terjadi. Bencana alam itu juga disebabkan karena fenomena alam. Seperti dikata tadi, contohnya kalau ada angin barat yang terjadi dari bulan Oktober sampai April. Dampak negatif adalah intensitas curah hujan tinggi. Inilah juga yang menjadi pemicu bencana longsor. Bahkan di musim penghujan, di musim pancaroba ini, perlu kita untuk mewaspadai. Bukan saja hanya penyebaran COVID, tetapi penyebaran penyakit demam berdarah. Karena saat musim hujan, nyamuk-nyamuk akan keluar dari sarang dan meninggalkan telurnya menetas dengan sendirinya. Nah, saudara-saudara, itulah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Terkadang itu diizinkan karena ada rencana Tuhan di balik itu, yaitu namanya
dimuliakan melalui kita. Karena itu yakinlah, masih ada mujizat di segala keadaan kita. Tetapi jangan hanya kita itu sebagai orang percaya yang mau menjadi percaya cuma karena ada mujizat. Perjalanan hidup kita ini yang digambarkan seperti sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menjanjikan pelayaran mulus tanpa terpaan ombak, badai, dan amukan gelombang. Sebab semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimpa siapa saja, termasuk orang percaya sekalipun. Asal kita selalu mengundang Tuhan Yesus masuk dalam perahu kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai orang percaya, haruskah kita bersikap pesimistis, khawatir, dan terus dihantui ketakutan menghadapi hidup ini? Saudara-saudara, khawatir, takut boleh, tapi asal jangan khawatir, takut berlebihan. Jangan panik, apalagi di keadaan sekarang. Melihat fakta yang ada terasa amat berat, sulit diprediksi, dan serba tidak pasti. Tapi kita pasti sanggup untuk melewatinya. Tetap tenang di tengah badai yang memang bicara gampang. Ya. Tapi tidak semudah membalik telapak tangan ini. Di tengah badai yang kita hadapi. Tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu. Melainkan siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan. Tapi minta Tuhan tolong kita dalam perjuangan. Dan karena itu kita yakin badai pasti berlalu. Dan dalam setiap badai kita Tuhan bertindak dengan kuasa-Nya. Karena itu saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada-Nya. Sebab Ia yang memelihara saudara dan saya. Bandingkan 1 Petrus 5 di ayat 7. Ada persoalan yang tidak mampu kita lewati, tapi Tuhan memampukannya. Ada hal yang menurut kita tidak mungkin, tetapi Tuhan menjadikannya. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Imanilah bahwa Tuhan yang berkuasa atas alam semesta juga berkuasa atas hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita memberikan persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, setiap waktu kami boleh merasakan bagaimana dalam pemeliharaan Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, bahkan mengaruniakan Roh Kudus untuk tetap terus menyertai kami dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah baik dari rumah kami masing-masing, bahkan juga secara langsung mengikuti lewat ibadah virtual secara langsung dari gereja. Anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Allah, untuk bagaimana Tuhan mempersatukan kami sebagai Bapak Ibu pemuda, remaja, anak-anak, bahkan lansia. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami renung-renungkan. Bagaimana kami dibuat untuk mengerti kuasa Tuhan yang mampu menaklukkan kuasa alam. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengimani bahwa Tuhan yang berkuasa atas alam semesta juga berkuasa atas hidup kami. Dan karena itu ya Tuhan, terimalah segala pujian syukur kami kepadamu, termasuk persembahan kami. Tuhan memberkati agar itu boleh terpakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Kami bersyukur bersama mereka yang menikmati kasih Tuhan di hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Kami yakin dan percaya umur panjang Engkau anugerahkan bagi mereka yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah, Engkau memberikan kesukacitaan dan terus membaharui kehidupan keluarga dalam memelihara kekudusan pernikahan. Demikian mereka yang menikmati sukacita dan berkat-berkat melalui pekerjaan, usaha, tiliklah syukur kami. Walaupun di masa-masa sulit ini, mereka tetap mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan Allah. Biarlah di waktu-waktu yang mendatang, kami juga boleh berkesempatan untuk menaruh persembahan yang terbaik. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul karena masalah ekonomi, kesulitan keuangan, mereka yang kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan, masalah studi anak-anak, mereka yang sedih, kecewa, keterhilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami mempercayakan kepadamu, sebab keadaan apapun yang harus kami lewati dalam hidup ini, entah itu suasana yang menyedihkan, menakutkan, mengkhawatirkan, kami memohon Tuhan mampukan kami untuk melampaui masa-masa sukar ini. Demikian mereka yang dalam keadaan sakit, sudilah Tuhan menganugerahkan mereka semangat baru, kekuatan ilahi, supaya mereka semakin dipulihkan, sembuh dari sakit, termasuk bagi mereka yang di saat ini sedang terkena virus corona, sedang dirawat, diisolasi, dikarantina. Berikanlah kesembuhan, anugerahkanlah keselamatan. Demikian Tuhan lindungi keluarga-keluarga mereka, bahkan para tenaga-tenaga kesehatan, diberikan kesehatan ekstra, diberikanlah pemenuhan atas semua kebutuhan, termasuk diberikan pengetahuan dan hikmat dalam upaya-upaya pengobatan. Ya Tuhan Allah,
diberkatilah kami juga, bangsa Indonesia, kiranya ada persatuan dan kesatuan. Mereka sebagai pemimpin bangsa, daerah, kota, kelurahan, lingkungan, diberi hikmat dalam setiap pengambilan keputusan. Apalagi di saat ini sedang dalam persiapan pelaksanaan pilkada. Demikian bersama warga masyarakat, jemaat, supaya kami boleh tetap taat dan patuh dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Agar kami semakin dilindungi, kami semakin sadar terhadap protokol kesehatan. Dengan iman yang telah Engkau karuniakan, kami diberi hikmat supaya kami tetap memiliki imun dengan tidak meremehkan semua aturan himbauan dari pemerintah dan gereja. Dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi dalam mencegah dan menolak virus corona, bahkan menjaga kesehatan dari ancaman penyakit lainnya. Maka diberkatilah kami ya Tuhan Allah, sebagai Gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanah Weru, dalam setiap gerak pelayanan. Kiranya di situasi pandemi yang semakin mewabah ini, kami terus semakin termotivasi dalam peningkatan kualitas keberimanan kami. Kami tidak mengalami degradasi iman. Karena itu berkatilah kami Tuhan. Pelayan khusus, Komisi BIPRA, bahkan juga UPK di kolom 1 sampai 22, komisi-komisi kerja, tim doa, panitia hari-hari raya gerejawi, tim multimedia, semua perangkat pelayanan yang ada. Diberkati kami Tuhan dalam melaksanakan kepelayanan. Ada sukacita melayani yang boleh berbuah menjadi berkat bagi semua orang. Inilah kami ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengar doa dan seruan kami yang kami bawa sambil menyebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah selamat kita berhari Minggu. Tuhan memberkati.